Kami dari Box 9 yang beranggotakan Devita Ramadhani NPM 079 dan saya Huriatun Mukhlisah NPM 080. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumusan teori akuntansi. Teori dan praktik akuntansi. Menurut American Institute of Certificate Public Accountant pada tahun 1953 mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Teori akuntansi berfungsi untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi dengan karakteristik, yakni yang pertama, memiliki body of knowledge, yang kedua, konsisten secara internal, yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal untuk mengarah praktik, yang lima, membahas masalah dan memberikan solusi. Selanjutnya, klasifikasi perumusan teori akuntansi. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari posisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi yang pertama harus menentukan tujuan pelaporan keuangan, memiliki postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Selanjutnya, menentukan prinsip akuntansi, mengembangkan teknik akuntansi. Yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Langkah yang dilakukan untuk merumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Yang pertama ada mencatat semua observasi, menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan sebagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi. Yang keempat, pengujian terhadap generalisasi. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan etika. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Nah, yang keempat ini ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dijalankan, dengan tujuan agar perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran internalisasi dan pengungkapan dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Yang kelima ada pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ini memperhatikan pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Kriteria yang dipakai dalam pendekatan ini yang pertama ada kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realitas ekonomi. Yang kedua ada pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan eklektik. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama, teori sintaktik. Teori sintaktik ini menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan beraksi pada situasi tertentu dan bagaimana mereka melaporkan fenomena tertentu. Yang kedua, teori semantik interpretasi. Teori semantik memiliki
keterkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena dan istilah atau simbol yang mewakilinya, sehingga teori ini menjelaskan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Yang ketiga yaitu teori pragmatik. Teori pragmatik menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pendekatan pragmatif deskriptif. Nah, pendekatan ini di deskriptif bertujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Proses ini merupakan pendekatan induktif yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pragmatik psikologis. Nah, pendekatan pragmatik psikologis mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan tujuan. Ini ada dua. Yang pertama teori normatif. Teori normatif ini menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan dan berusaha membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif, positive accounting theory. Ini untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Lanjutannya yaitu induktivisme. Ini merupakan teori akuntansi positif yang memiliki fokus ekonomi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Yang kedua, apakah biaya regulasi dalam proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya. Yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi yaitu manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimumkan kepuasan. Yang kedua yaitu manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Yang ketiga yaitu manajer mengambil tindakan yang maksimumkan nilai perusahaan. Nah, teori akuntansi positif ini berusaha menguji melalui 3 cara. Yang pertama itu ada hipotesis rencana bonus plan hipotesis. Ini manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode untuk berjalan. Nah, yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas, debit equity hypothesis. Nah, manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga ada hipotesis cost politik cost hypothesis. Nah, atas dasar cost informasi dan cost monitoring, manajer memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi dalam politik. Nah, pendekatan positif telah memberikan kontribusinya bagi mengembangkan akuntansi. Misalnya, yang pertama, untuk menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Yang kedua, pendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai akuntansi digunakan dalam memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi. Yang keempat yaitu memberikan kerangka yang jenis dalam memahami akuntansi. Dan yang terakhir ada menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Fluktuasionisme ini merupakan pendekatan klasifikasi dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Nah, menurutnya tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan falsifi hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Nah, untuk proses ilmu berawal dari observasi yang berbenturan dengan teori yang ada atau prakonsepsi. Jika hal ini terjadi, maka kita dihadapkan pada masalah ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu teori ini kemudian diajukan dan memecahkan masalah ini dan hipotesis diuji secara empiris yang tujuannya untuk menolak hipotesis tersebut. Jika peramalan teori ini disalahkan falsifi, maka teori tersebut ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.